Duk sangat pemilih sekali. Dia hanya mengandalkan Lian dalam segala hal karena anak itu begitu perfeksionis. Lian tidak pernah mengecewakan Tuan Duk. Lucas juga bisa, tetapi Lucas tidak seligat Lian, sehingga membuat Tuan Duk lebih menyukai Lian daripada menyuruh Lucas. Tuan Duk hanya diam saja lagi. Memang susah meminta bantuan kepada Lian. Tidak juga bisa disalahkan karena Lian berdiri di kakinya sendiri tanpa bantuan Tuan Duk sebagai ayahnya. Di satu tempat Jeff sudah mulai kesal karena Abel terus memintanya mengambilkan foto dan video. Memorimu sudah hampir penuh. Kau tidak bosan berfoto terus? Tanya Jeff dengan malas. Abel menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Tampan. Aku tidak tahu lagi kapan bisa ke sini, jadi aku harus mengambil banyak foto untuk kupamerkan di sosial media. Ucap Abel sambil mendekat ke arah Jeff. Abel melihat hasil foto-foto yang Jeff ambilkan. Sungguh dia memuji dirinya sendiri yang sangat cantik itu. Betapa cantiknya diriku ini! Ucap Abel dengan penuh percaya diri. Dia tertawa setelah mengatakan itu. Jeff memutar bola mata malasnya. Sungguh dia tidak pernah mendengar wanita yang tingkat kepercayaan dirinya melebihi Abel. Kau sungguh percaya diri. Balas Jeff dengan suara datarnya. Abel pun mendongak menatap Jeff. Dia tertawa dan terlihat sangat cantik sekali. Pinjamkan aku kacamatamu biar aku terlihat seperti wanita-wanita bergaya. Ucap Abel meminta kacamata Jeff. Jeff tidak mau memberikannya. Dia mengabaikan Abel, tetapi Abel mencoba membujuknya. Hanya sekali, boleh ya? Pinta Abel dengan sangat manja kepada Jeff. Jeff biasanya akan menolak atau akan mendorong wanita yang mau bermanja dengannya. Tetapi sialnya jika Abel dia tidak bisa menolak. Akhirnya Jeff pun memberikannya kepada Abel. Terlihat mata tajamnya begitu cantik memandang Abel. Nah, ambilkan fotoku lagi. Ujar Abel sambil menyerahkan ponselnya kepada Jeff. Jeff terpaksa menurut. Ingin rasanya dia melempar ponsel Abel ini. Menyusahkan sekali, pikir Jeff. Daniel dan Lucas cemburu melihat Abel yang begitu dekat dengan Jeff. Apa mereka sepasang kekasih? Lian? Tanya Daniel kepada Lian. Pasalnya interaksi Jeff yang tak biasa itu membuat mereka curiga. Jeff yang mereka kenal sangat kaku seperti Lian. Dingin dan wajahnya jarang berekspresi. Melihat tatapan teduh Jeff saja mustahil, apalagi senyumannya. Tetapi lihatlah ini. Jeff bahkan menuruti apa yang Abel mau, dan lagi Jeff terlihat patuh dengan Abel. Interaksi mereka juga seperti tidak biasa membuat Lucas dan Daniel ingin merasakan yang Jeff rasakan. Lian menatap kedekatan Jeff dan Abel. Dia tidak suka tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Bukan urusanku. Jawab Lian seperti tak peduli. Mereka berdecak pelan. Memang Lian lebih kaku dari manusia kutub utara. Lihatlah. Dia sangat-sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tetapi tanpa diketahui siapapun Lian juga tampak curiga dengan Jeff. Kenapa dia sangat dekat dengan Abel? Jeff tidak pernah sekalipun dekat dengan wanita yang Lian tahu dan Jeff sangat susah didekati. Asistennya itu sangat dingin juga, tetapi dengan Abel interaksinya sangat berbeda sekali. Melihat jam sudah mau senja, Lian mengambil Arvas dari gendongan dadinya. Kami akan pulang. Ucap Lian, tetapi mominya mencoba menghentikannya. Tidak mau makan malam di rumah? Tanya Mami Emily. Lain kali saja. Jawab Lian. Kalian ayo main sekali lagi. Naura masih mau main sama kalian. Ucap Naura menatap Lian yang ingin pergi. Naura sudah lama menyukai Lian. Umur mereka juga tak jauh beda. Hanya berjarak 3 tahun saja, tetapi Naura memanggil Lian dengan sebutan Kak. Aku sibuk. Banyak pekerjaan yang harus aku lakukan lagi. Kata Lian dengan menggendong Arvas berniat pergi. Satu keluarga besar sudah tahu seberapa sibuknya Lian ini. Sesibuk-sibuknya Tuan Duk, tetapi lebih sibuk lagi Leonardo Valentino ini. Sebentar, aku ingin berfoto dengan Abel. Kata Daniel dan diikuti dengan Lucas. Mereka berlari menuju Abel dan Jeff yang sedang duduk melihat foto-foto mereka bersama. Sesekali Abel memaksa Jeff agar berpose dengannya. Jelas Jeff yang sangat anti dengan kamera tidak mau dan menolak dengan tegas.
Abel berusaha membujuknya, tetapi Jeff tidak mau dan tetap menolaknya. Jika kau memaksa lagi akan aku lempar ke lapangan. Marah Jeff dengan mengancam Abel. Akhirnya Abel pun tidak lagi membujuk Jeff. Wanita itu mengerucutkan bibirnya saat mendengar ancamannya Jeff. Cih, kenapa sangat galak sekali? Ucap Abel dengan sedih. Jeff begitu menyebalkan sekali. Jeff mendengus kasar. Pria itu menatap tuannya yang mendekat dan ada Daniel serta Lucas yang berlari mendekat kepada mereka. Abel. Sapa Lucas kepada Abel. Abel tersenyum dan melambaikan tangannya. Halo Tuan Muda. Sapa Abel dengan sopan. Bisakah kita berfoto bersama? Tanya Lucas kepada Abel. Daniel juga sama ingin berfoto bersama Abel. Awalnya Abel bingung menerimanya atau tidak, tetapi seingatnya ini adalah personal dan tidak ada urusannya dengan pekerjaan Jetty, ini adalah haknya. Boleh Tuan Muda? Jawab Abel dengan senang hati. Siapa coba yang tidak mau diajak foto sama Tuan Muda yang tampan dan kaya raya? Abel menang banyak datang ke sini. Enak banget kerja begini. Dikelilingi cowok-cowok mapan dan tampan. Batin Abel sambil bergaya dengan Lucas. Lucas memegang pinggang Abel. Awalnya Abel sedikit kaget tetapi dia suka. Memang gak tahu sekali Abel ini. Dia tidak marah jika ada yang menyentuhnya. Daniel juga sama. Bahkan Daniel memeluk Abel sehingga membuat Lian menggeram dalam hatinya. Tuan! Sapa Jeff saat melihat Lian di dekatnya. Pulang. Titah Lian dengan dingin sehingga Abel dengan cepat melepaskan diri dari Daniel. Nanti kirimin ke Abel ya fotonya Tuan Muda. Ucap Abel dengan senangnya. Lucas dan Daniel melambaikan tangannya kepada Abel sebelum wanita itu masuk ke dalam mobil. Hari ini banyak sekali keuntungan Abel. Penggemarnya juga semakin banyak. Lian mendesis tidak suka. Murahan sekali mau dengan siapapun. Lian masuk ke dalam mobil setelah Jeff membukakan pintu mobilnya dan diikuti dengan Abel juga. Abel duduk di sebelah Lian dan Arvas sudah mengantuk ingin menyusu. Arvas terus melambaikan tangannya ingin meraih Abel dan Abel paham apa yang Arvas mau. Tuan, sepertinya Arvas haus deh. Kata Abel melihat Arvas yang tampak mengecap. Lian menyerahkan Arvas pada Abel. Abel melirik Lian sejenak, tetapi karena pria itu tidak memperhatikannya dengan santainya, Abel menaikkan bajunya dan menurunkan branya. Jeff menelan salivanya saat melihat gunung Abel dari kaca spion tengah. Lian yang menyadari itu langsung berdehem, tetapi Jeff seperti terhipnotis dengan milik Abel sehingga dia tidak menyadari tatapan tuannya seperti singa yang ingin menerkam mangsanya. Bahkan Lian juga lihat bagaimana Jeff memperhatikan Abel. Pria itu melihat Abel dan ternyata dengan santainya Abel menyusui Arvas dengan pakaian terbuka begitu. Rahang Lian mengeras karena Abel memang suka memamerkan tubuhnya. Naikkan kaca spionnya Jeff. Titah Lian dengan suara dingin. Jeff pun tersadar. Dia langsung menaikkan kaca spion tengahnya ke atas. Awalnya Abel sadar jika Jeff memperhatikannya. Untuk menggoda pria itu Abel memang sengaja juga memamerkan gunungnya yang besar berukuran 40D. Sika, kenapa dia malah menyuruh Tuan Tampan menaikkan kaca spionnya? Batin Abel. Dia sangat takut sekarang dengan Lian semenjak tadi Lian memarahinya. Lian melirik Abel yang hanya diam saja. Lian juga memperhatikan Arvas yang menyusu dengan Abel. Sial, Lian masih mengingat rasa gurih dari asinya Abel yang begitu enak. Ingin sekali dia menarik sebelah lagi dan ikut menyusu seperti Arvas. Tidak ada yang boleh mengambil 40D-nya. Itu hanya milik Lian dan Arvas saja. Awas saja jika dia memberikan kepada yang lain juga. Batin Lian yang tidak akan membiarkan siapapun merasakan mainannya. Lian menatap keluar jendela sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Pasalnya dia sangat tergoda dengan gunung besar Abel dan miliknya terlihat membesar di balik celana olahraganya. Abel tak sengaja menangkap milik Lian yang membesar di balik celana. Wanita itu menelan salivanya dengan susah payah dan wajahnya memerah terlihat. Gila, itu pasti besar sekali. 20 cm atau 22 ya. Bab 16. Merasakan lagi 40 desus Abel.
Abel sudah selesai menyusui Arvas hingga anak itu tertidur sambil menyusu dengannya. Abel tersenyum melihat anak tampannya itu tertidur. Jalanan cukup macet karena hari ini weekend. Tetapi seketika hujan pun turun saat mereka sedang macet-macetnya. Wah, enak banget makan yang berkuah pas hujan begini. Batin Abel membayangkan dia sedang makan yang hangat-hangat. Jalanan yang basah, hujan dan macet membuat mereka menunggu sangat lama di sana hingga Abel pun merasa bosan. Abel memainkan ponselnya dan membuka sosial medianya. Siapa namanya tadi? Lucas. Batin Abel mengingat nama Lucas adiknya Lian. Abel pun mencari sosial medianya dan ketemu. Ternyata Lucas sangat aktif juga bermain sosial media membuat Abel suka dengan foto-fotonya Lucas. Sepertinya dia tertarik denganku. Batin Abel yang tersenyum-senyum memandang foto Lucas. Lian yang tidak tahu jika Abel sedang memandang Lucas heran kenapa Abel senyum-senyum. Apa dia sedang berkirim pesan dengan Lucas? Batin Lian sebab dia mendengar dari Lucas jika mereka tadi sempat bertukar nomor. Lian sangat tidak suka sekali. Tetapi tidak ada alasan untuk pria itu marah. Abel kembali melihat-lihat. Dia tadi ingin bertanya siapa pria satu lagi, tetapi keburu Lian mengajaknya pulang. Ganteng sekali sih, jadi bingung milih yang mana. Batin Abel dengan terkikik geli sendiri melihat foto-foto tampannya. Abel juga melihat hasil fotonya di sana tadi. Walau hasilnya tidak terlalu bagus karena Jeff sepertinya tidak bisa mengambil gambar dengan bagus, Abel cukup senang. Ih, cantik banget sih. Ucap Abel memuji dirinya sendiri. Ucapannya terdengar oleh Lian. Lian hanya melirik Abel dari ujung matanya saja. Dia sangat percaya diri sekali. Batin Lian tetapi memang Abel sangat cantik. Dia pun mengakui itu. Apa masih lama? Tanya Lian kepada Jeff. Jeff melirik tuannya yang ada di belakang. Sepertinya macetnya cukup lama tuan, ditambah hujan begini. Ucap Jeff membuat Lian mendengus kasar. Dia sangat ingin sampai di kediamannya karena pria itu harus bekerja. Abel seketika merasa dadanya sakit dan nyeri. Wanita itu diam sambil mengatur nafasnya tetapi tidak bisa masih terasa nyeri. Shes. Abel mendesis saat dadanya semakin sakit. Sepertinya asinya begitu deras. Arvas lagi-lagi tidur dan Abel melupakan pompanya itu. Mau membelinya tidak mungkin karena macet dan hujan begini. Lian menatap Abel yang meringis seperti menahan rasa sakitnya. Kenapa? Tanya Lian dengan suara datarnya. Dadaku sakit tuan. Sepertinya asinya deras deh. Gumam Abel meringis lagi. Dia ingin menangis rasanya merasakan asinya yang sakit. Lian mendengus pelan. Mereka akan sangat lama tiba di rumah dan Abel tidak kuat menahan rasa sakitnya. Tahanlah sebentar. Kata Lian dan Abel pun menganggukkan kepalanya. Wanita itu memejamkan matanya. Tetapi tidak bisa. Asinya sudah sangat deras sehingga bajunya pun tampak basah sudah. Tangan Abel mencengkram kuat lengan Lian. Menyalurkan rasa sakitnya yang dia rasakan. Abel menatap Lian dengan pandangan yang memohon. Bibirnya bergetar lemah. Dalam hening, dia menarik nafas panjang mencoba untuk meredakan kegugupannya. Pakaian Abel juga sudah basah karena ASI yang meluap, menciptakan bekas pada kainnya. Kenapa ASImu melimpah seperti ini? Tanya Lian dengan nada heran sebab tadi juga begitu. Padahal beberapa waktu tadi Arvas sudah menyusu. Abel menggeleng lemah. Aku mengonsumsi vitamin, Tuan. Tampaknya itu yang membuat asiku deras. Jawab Abel dengan suaranya nyaris tidak terdengar. Lian dengan tatapan datarnya melihat Abel yang kini bermandikan keringat dingin. Dengan satu tangan, Lian berusaha menenangkan Arvas yang tertidur di pangkuannya Abel. Naikkan spionnya, Jeff. Perintah Lian, Jeff dengan segera melakukan seperti yang diperintahkan tuannya. Lian dengan cepat menarik baju Abel ke atas dan tanpa bicara mulai membantu Abel mengatasi masalah dengan cara yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik seperti di kamar tadi. Abel dengan napas yang tercekat, merasa sedikit lega dengan bantuan itu. Shesti,
Abel mendesis saat Lian menghisapnya dengan kuat. Dalam hati Lian sepertinya hari ini adalah keberuntungannya. Pria itu menyeringai ketika dia mendapatkan asinya Abel lagi. Hari ini jackpot besar. Batin Lian dengan seringai kepuasannya. Abel merasa sudah membaik. Wanita itu melihat Lian yang menghisap gunungnya. Kenapa hisapan Tuan lebih nikmat? Batin Abel melihat Lian yang masih sibuk menyusu. Lian seperti bayi yang kehausan. Pria itu sangat suka sekali merasakan asinya Abel yang gurih. Apa masih sakit? Tanya Lian di sela-sela hisapannya. Abel menganggukkan kepalanya. Lian kembali melanjutkan kegiatannya membuat Abel sudah merasa membaik di sebelah kanannya. Satu lagi? Tanya Lian dan dengan malu-malu Abel menganggukkan kepalanya. Lian mengambil arvas dan meminta Abel berpindah tempat duduk. Abel pun hanya bisa menurut permintaannya Lian. Lian kembali menyerahkan arvas dan menghisap gunung Abel sebelah kiri. Rasanya sangat segar sekali. Ini menjadi minuman favoritku sekarang. Batin Lian dengan seringainya. Abel mendongakkan kepalanya. Tanpa sadar tangan wanita itu meremas rambut Lian yang sedang menghisapnya. Ah! Tanpa sadar Abel mendesah pelan. Wanita itu langsung malu ketika Lian mendongak kepadanya. Dengan sengaja pula Lian menggoda Abel. Lidahnya bermain di dalam sana membuat Abel jadi gelisah. Tubuhnya seketika menegang. Dia mah mencari kesempatan jika begini. Batin Abel melihat tuannya yang menikmati asinya sambil bermainkan lidahnya di dalam sana. Tetapi Abel tidak menegur. Dia membiarkannya saja dan Lian tampak senang. Walau rasanya Abel sudah berhasrat tetapi Abel menahan dirinya. Kakinya dia rapatkan sebab yang di bawah sana sudah gatal sekali ingin digaruk rasanya. Lian melepaskan hisapannya dan menatap Abel yang merasa sudah membaik. Ah, leganya, ucap Abel yang baru bisa bernafas dengan baik. Abel menatap Lian yang mengelap mulutnya dengan sapu tangan. Terima kasih Tuan, ucap Abel dengan menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah malu karena harus Lian yang melakukannya. Jawab Lian, lalu Abel dengan sengaja tidak memakai branya lagi. Sudah basah sangat tidak nyaman sekali. Kenapa dilepas? Tanya Lian dengan matanya yang menatap tajam dada Abel yang tercetak dengan jelas. Basah Tuan, ucap Abel dengan polosnya. Padahal dia sengaja melepaskannya agar bisa dilihat oleh Lian. Siapa tahu Lian masih mau menghisapnya lagi. Lian mendengus pelan. Dia memperbaiki posisi duduknya dengan baik. Jeff sedari tadi hanya mendengarnya saja. Dia tahu apa yang terjadi. Dia menginginkan semua pria. Batin Jeff tak habis pikir dengan sikapnya Abel. Sekitar 2 jam mereka terjebak macet hingga akhirnya mereka tiba di rumah. Lian menatap Abel yang hendak turun dari sana. Kau ingin meninggalkannya di sini? Tanya Lian kepada Abel menatap jam mebrah yang ada di kursi mobil. Abel baru ingat. Dia langsung menyengir kepada Lian. Oh iya, lupa Tuan, kata Abel sambil mengambilnya. Tetapi tidak mungkin dia membawanya begitu saja. Sika, decak Lian. Pria itu mengambil jas yang ada di mobilnya dan memberikannya kepada Abel. Lian mengambil alih arvas dari gendongannya Abel. Cepatlah keluar, titah Lian kepada Abel. Abel langsung turun dari mobilnya. Mereka segera masuk ke dalam rumah. Abel dan Lian menuju ke kamar. Awalnya Lian mau membawa arvas ke kamar khusus untuknya, tetapi Abel melarangnya. Ke kamarku saja Tuan, takutnya pas saya mandi Tuan kecil menangis dan terbangun, kata Abel karena terkadang arvas sudah terbangun tiba-tiba. Akhirnya Lian pun membawa arvas ke dalam kamar Abel. Lian meletakkan arvas ke dalam box bayi di dalam sana. Abel menatap Lian. Wanita itu melepaskan jas yang dikenakannya. Kalau begitu Abel mandi dulu ya Tuan, kata Abel menatap Lian. Lian hanya menatap datar Abel saja. Pria itu segera keluar dari sana karena tidak kuat jika harus melihat Abel dengan penampilan seksinya begitu. Lian keluar, Abel pun langsung melepaskan pakaiannya. Dia segera ke kamar mandi untuk mandi. Saat Abel bercermin dia menatap dalam-dalam bagian dadanya. Gila,
Dia ninggalin cupangan di dadaku. Ucap Abel dengan sangat syok sekali. Abel tak bisa membayangkan betapa ganasnya Lian jika sudah bercinta. Melihat gunung kembarnya yang ada bekas cupangannya saja sudah membuat Abel bergairah, apalagi bagian yang lain. Membayangkannya saja sudah membuat Abel basah. Apalagi itunya, besar banget. Gumam Abel sambil menggigit bibir babuahnya. Wanita itu tertawa karena sudah berfantasi dengan Lian. Tangan Abel mengelus lembut kedua dadanya. Membayangkan dan merasakan bagaimana tadinya Lian menghisap dadanya. 2 kali lagi membuat Abel tidak kuat. Rasanya Abel ingin merasakan senjatanya Tuan. Seganas apa ya? Lirihnya yang begitu gatal sekali. Abel seketika menggelengkan kepalanya. Wanita itu segera mandi di bawah shower sambil meremas-remas dadanya. Membayangkan Lian kembali menghisapnya. Jackpot banget hari ini. Batin Abel kesenangan. Sama halnya dengan Lian. Dia tampak begitu senang dan terus tersenyum. Pria itu melepaskan semua pakaiannya dan menatap juniornya yang sudah bangun. Baik, itu bukan jatahmu belum? Ucap Lian sambil mengusap senjatanya yang panjang. Lian pergi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya lebih dulu. Pria itu berdiri di bawah shower untuk menyiram tubuhnya yang kekar itu. Seharian di luar membuat tubuhnya lengket. Membayangkan Abel menyentuh miliknya saja sudah membuat Lian bergairah. Oh shit! Umpat Lian pelan. Tangannya mengusap-usap lembut juniornya dan membayangkan bagaimana kalau Abel memasukkan itu ke dalam mulutnya. Oh gila! Itu pasti sangat nikmat. Ucap Lian dengan menggeram pelan. Kepalanya mendongak dengan punggungnya menyandar di tembok dinding kamar mandi. Semakin lama semakin cepat Lian mengocoknya, sambil membayangkan kejadian di kamarnya saat di kediaman orang tuanya dan kejadian di mobil tadi. Itu membuat fantasi Lian semakin besar. Ah, besar sekali. Gumam Lian sambil menggeram pelan. Ah, cepat, ya how shit. Membayangkan juga jika si boy menusuk gua yang begitu nikmat. Dijepit dan dihisap membuat Lian tidak kuat. Ah ya, Alpha. Teriakan Lian bersamaan dengan keluarnya susu kental manis yang begitu banyak kini keluar membasahi lantai kamar mandi. Rasanya Lian sangat puas sekali. Apalagi sudah merasakan bagaimana 40D itu yang begitu enak dan gurih. Lian rasanya ingin meremasnya. Sudah dipastikan itu begitu pas di tangannya yang besar. Tunggu saja nanti. Aku akan merasakan lebih dari 40D kesayanganku itu. Gumamnya dengan seringai licik Lian. Bab 17. Misinya berhasil. Malam ini Abel merasa tidurnya sangat nyenyak. Wanita itu terus membayangkan kejadian siang tadi. Ah, sepertinya mimpi indah malam ini. Ucap Abel dengan malu-malu. Wanita itu tersenyum geli membayangkan kejadian siang tadi membuat hatinya bergetar. Abel memegang dadanya yang terasa berdebar. Astaga, seharusnya Tuan jangan menyusu saja. Ucap Abel dengan tertawa kecil. Dia sangat menikmati bagaimana Lian yang menikmati susunya itu. Gak sabar deh. Ucap Abel dengan terkekeh geli sendiri. Abel tertawa dengan hal itu. Karena terus membayangkannya membuat Abel tidak bisa tidur. Lian saat ini berada di ruangan kerjanya. Pria itu juga membayangkan kejadian tadi siang dia dan Abel. Diam-diam Lian mencicap pelan lidahnya. Pria itu sangat tidak kuat menahan milik Abel yang begitu empuk sekali. Bagaimana bisa sempuk itu? Ucap Lian merasa gemas. Ingin sekali dia meremasnya dengan kuat. Tetapi Lian harus menahannya. Dia tidak boleh sampai gegabah dan ingin melihat bagaimana sifat wanita itu. Bagi Lian dia tidak membutuhkan cinta. Dia hanya membutuhkan pelampiasan saja karena mau bagaimanapun Lian adalah seorang pria. Lian menghela nafas pelan. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar karena sedari tadi tidak berhenti memikirkan Abel. Lian segera beranjak dan pergi keluar. Dia turun ke lantai bawah dan berniat untuk membuat kopi karena dia harus bekerja. Banyak pekerjaannya yang tertinggal. Sebegitu sibuknya Lian saat ini. Saat dia di dapur ternyata di sana juga ada orang. Rupanya Abel yang sedang berada di dapur. Astaga! Jerit Abel saat melihat Lian ada di hadapannya.
Wanita itu menutup mulutnya saking terkejutnya. Lian menatap Abel dengan datar. Wanita itu langsung menunduk sehingga terlihat gunung kembarnya yang tidak terbungkus. Sial! Dia sengaja menggodaku dengan tidak memakai branya. Batin Lian memperhatikan bagaimana gunung itu sangat besar sekali. Kau tahu peraturan di rumah ini? Tanya Lian dengan wajah dinginnya. Abel menggigit bibir bawahnya. Wanita itu tahu tetapi dia benar-benar sangat haus sekali. Iya tuan. Tapi, Abel haus tuan. Soalnya kalau gak minum nanti asinya gak lancar. Ucap Abel beralasan membuat Lian mendengus kasar. Pria itu memalingkan wajahnya ke samping karena melihat benda besar yang sangat memabukkan itu. Tetapi berbeda dengan Abel yang tak menyadari kelakuannya yang tidak memakai bungkusan bra. Terlebih lagi baju tidur yang Abel pakai sangat seksi sekali. Wanita itu merasa gerah jika memakai yang panjang-panjang. Maaf ya tuan. Ucap Abel dengan sopan. Dia diam-diam melirik Lian yang memalingkan wajahnya. Buatkan aku kopi. Titah Lian dan Abel langsung menganggukkan kepalanya. Lian menunggu di minibar. Pria itu melihat bagaimana Abel sedang membuatkannya kopi. Wanita itu memiliki tubuh yang bagus. Lihatlah bodinya saat ini begitu aduhai sekali. Gila badannya. Batin Lian memperhatikan dari belakang. Bokongnya saja sangat sintal sekali. Lian diam-diam menelan salivanya dengan susah payah. Abel tak luput sedikit pun dari Lian gerakannya. Duh, gini gaya buat kopi? Ucap Abel bingung. Dia jarang membuat kopi. Ah, terserah sajalah. Abel membawakan kopi untuk Lian dan menyerahkannya. Lian memperhatikan minumannya dan perlahan mengangkat minumannya lalu meneguknya. Biuh. Lian memuntahkan kopi buatan Abel di depan mata Abel sendiri. Wanita itu menelan salivanya dengan susah payah melihat sepertinya kopi buatannya tidak enak. Kopi apaan seperti ini? Lian menatap tajam Abel yang menundukkan kepalanya. Dia menarik tangan Abel membuat Abel sangat terkejut sekali. Ah, itu tuan. Lian dan Abel saling pandang. Pria itu menyuruh Abel mencoba kopi buatannya sendiri, tetapi Abel menggelengkan kepalanya. Tidak tuan. Tolak Abel, tetapi Lian tidak mau tahu. Dia menyuruh Abel mencobanya. Kau berniat membunuhku dengan kopi buatanmu? Tanya Lian dengan tatapan tajamnya. Abel lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, tetapi Lian sepertinya sangat sensitif sekali. Lian menegurnya dan menarik tengkuk leher Abel. Pria itu memaksa bibir Abel terbuka dan mentransfer minumannya dari mulut Lian. Mata Abel terbelalak kaget. Sial, bibirnya jadi tidak licin lagi. Abel terpaksa meneguk minumannya membuat Lian menyeringai. Tetapi bukan langsung dilepaskan. Lian menyecap bibir Abel sehingga membuat Abel terbuai dengan ciumannya Lian. Abel menggeliatkan tubuhnya. Lian menatap tajam mata Abel tetapi berbeda dengan bibirnya yang menikmati setiap bibir dan gigi putih bersih Abel. Lian bahkan menggigit bibir bawah Abel sehingga membuat Abel meringis kesakitan hingga membuat bibirnya berdarah. Au! Rintih Abel dan bersamaan dengan Lian yang melepaskan tautan bibirnya. Pria itu menyeringai melihat bibir Abel yang berdarah. Bukannya merasa bersalah tetapi dia sangat senang sekali. Jari jempol Lian mengusap bekas darah yang ada di bibir Abel. Terlihat begitu menggoda sekali. Melihat Lian yang sudah seperti ini membuat Abel menyeringai. Sepertinya Lian menginginkan dirinya. Abel dengan kemampuannya ingin mencoba merayu Lian, tetapi dengan cara yang berkelas. Kenapa tuan menggigit bibirku? Tanya Abel sambil menjilat bibir bawahnya. Gila, setiap gerakannya mampu membuat mata Lian tak berkedip. Bahkan Abel sengaja memainkan lidahnya di sana. Lian menggeram pelan, tetapi pria itu tetap tenang. Maaf tuan, aku tidak berniat membuat tuan minum kopi yang tidak enak. Hanya saja aku kurang pandai membuat kopi. Kata Abel menatap Lian dengan wajah yang dibuat segemas mungkin membuat Lian tidak tahan. Lian mendengus kasar. Dia menatap tajam Abel yang tampak makin betah memainkan lidahnya. Jarak antara mereka berdua sangat dekat sehingga bisa Lian menghirup wangi tubuh Abel yang begitu wangi sekali.
Entah apa yang wanita itu pakai, tetapi Abel benar-benar sangat wangi sekali. Kembalilah ke kamarmu, titah Lian sebelum dia lepas kendali. Abel menganggukkan kepalanya. Dia segera pergi dari sana dan meninggalkan Lian, walau hatinya cukup kecewa. Kenapa dia tidak tergoda? Batin Abel, padahal Abel sudah mencoba bermain halus. Teringat sesuatu membuat Abel kembali ke dapur. Minumannya tertinggal yang dia masukkan ke dalam gelas agar tidak turun-turun lagi jika haus. Tetapi saat dia ingin masuk dapur, dilihatnya Lian yang duduk sambil mengelus miliknya. Seringai Abel terbit dari bibirnya. Dia yakin Lian sudah tergoda dengannya. Saat Abel muncul membuat Lian terkejut. Minumanku tertinggal, Tuan, ucap Abel dengan tersenyum dan langsung mengambil minumannya. Sebelum dia berbalik, Abel dengan sengaja menurunkan tali baju tidurnya sehingga terlihat dada Abel yang hampir memperlihatkan benda pinky-pinky itu. Apalagi bahu mulusnya yang terkespos. Abel berbalik sambil membawa minumannya. Lian yang melihat Abel semakin menggeram rendah. Sebelum pergi, Abel berdiri di depan Lian dengan sengaja agar memperlihatkan bentuk tubuh seksinya itu, apalagi dadanya yang hampir terbuka. Apa lantainya mau saya pel, Tuan? Itu bekas kopinya, kata Abel dengan sengaja lama-lama berada di sana. Takutnya bersemut besok pagi, kata Abel lagi. Lian tidak berkedip. Tidak ada kata yang pria itu ucapkan sampai dia berdiri dari kursi kini bar dan menarik Abel hingga membuat wanita itu terkejut. Lian langsung meraup bibir Abel dengan buas membuat wanita itu terkejut tetapi sangat senang sekali. Yes, misiku berhasil. Bab 18. Semakin berani. Lorenzo menatap ke arah Abel dengan nafas yang tercekat. Pria itu menghembuskan nafasnya lemah dan yang juga sedang berburu saat ini. Abel didudukan ke atas tempat meja makan hingga wanita itu terduduk di sana. Lian memandanginya. Sungguh Abel terlihat menggoda di matanya. Cantik, batin Lian yang kini berhadapan dengan Abel. Ketika dekat seperti ini, entah mengapa Abel terlihat lebih cantik di matanya. Wajahnya ternyata sangat mulus tanpa adanya pori-pori. Pria itu tidak kira wajah Abel hanya cantiknya begitu saja, tetapi tidak sepertinya dia memang tercipta untuk memiliki wajah yang mulus dan begitu mempesona. Begitu juga dengan Abel. Dilihatnya ternyata Lian sangat tampan. Selama ini mengaguminya dari jauh, tetapi lebih dekat saja sudah sangat tampan begini. Tuan! Lirih Abel membuat Lian langsung menarik pinggang Abel yang ada di atas meja. Pria itu menyeringai menatap wajah Abel. Kau memang sengaja ingin menggodaku, Hem? Tanya Lian dengan seringainya. Abel menggelengkan kepalanya. Wanita itu menatap Lian dengan tatapan yang polos, tetapi tanpa Lian ketahui tatapan itu akan sangat nakal. Hanya saja Abel bisa menutupinya. Kau pikir aku mudah dibohongi, Hem? Tanya Lian lagi membuat Abel menggigit bibir bawahnya pelan. Tatapan Lian jatuh pada bibir Abel yang terlihat bengkak akibat ciuman buasnya tadi. Tuan sangat tampan, ucap Abel dengan manja. Entah mengapa dia langsung mengatakan itu kepada Lian. Seringai Lian semakin diperlihatkan. Pria itu tersenyum memandangi Abel. Benarkah? Jika begitu matamu masih berfungsi dengan baik, kata Lian membuat Abel malu. Abel tak menyangka bisa bicara sedekat ini dengan Lian. Dia pikir kalau saat ini dia tidak bisa membuat tuannya suka kepada dirinya. Tetapi sepertinya salah sebab Lian terlihat begitu ganas kepadanya. Tangan Lian yang ada di belakang pinggang Abel menjalar sampai ke tengkuk lehernya. Lian menarik tengkuk leher Abel dan kembali melumatnya. Awalnya sangat pelan dan lembut, tetapi lama-kelamaan dia pun lebih bernafsu. Memperdalamnya hingga Abel terlihat kesulitan untuk bernafas. Lian melepaskan tautan bibir mereka saat Abel sudah kehilangan banyak nafas. Memang Abel terlihat begitu seksi jika begini. Tangan Lian terulur mengusap lembut bibir Abel dengan ibu jarinya. Sensasi itu membuat tubuh Abel merinding karena Lian. Lian segera mengangkat Abel meninggalkan meja makan. Digendongnya di depan sambil menkum bibir wanita itu. Refleks saja Abel langsung mengalungkan tangannya di leher Lian. Senyuman Abel berikan kepada Lian membuat pria itu semakin memperdalam lumatannya. Satu persatu anak tangga Lian naiki dan setibanya di lantai atas Lian langsung mencari kamar Abel. Mereka masuk ke kamar Abel. Kamar ini terlihat bersih dan di sana Arfa sedang tertidur dengan sangat menggoda.
Lian terlihat membaringkan tubuh Abel ke atas ranjang. Bukannya pergi, dia malah menindih tubuh Abel. Tuan, apa aku lancang? Jangan menginginkan bibirmu. Tanya Abel dengan kedipan matanya. Seringai Lian yang diperlihatkan membuat Abel merasa senang sekaligus kegirangan. Sepertinya Lian tidak akan mempermasalahkannya. Tentu saja boleh, baby. Kau ingin lebih dalam, Hem? Tanya Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Sial, dia sangat jujur sekali. Tetapi Lian suka itu. Tangan Lian mengusap paha Abel naik ke atas. Baju tidurnya saja sudah tersingkap-singkap. Tatapan Lian tertuju pada asinya Abel yang mulai keluar. Mungkin hormon dari dalam dirinya. Dadamu cukup besar. Kenapa tidak memakai dalaman, Hem? Tanya Lian dengan suara rendah dan seraknya. Dari tadi itu yang membuat Lian sampai tidak konsentrasi. Abel menggelengkan kepalanya dengan tersenyum. Dia memang tidak suka pakai bra kalau malam. Biar Arvas gampang untuk menyusu. Tuan mau? Tawar Abel. Dia memang sudah terlihat tidak ada harga dirinya, tetapi Lian suka itu. Lian sangat menyukai Abel yang seperti ini. Kau memang sungguh nakal. Bisik Lian menatap Abel yang tersenyum cantik kepadanya. Tangan Lian menarik tali piyama milik Abel hingga menurunkannya secara perlahan. Gerakan Lian yang lambat itu semakin membuat Abel bergairah, tetapi dia menahannya. Tubuhnya merinding, tetapi Abel suka. Dia membiarkan apa yang Lian inginkan. Sampai Lian melihat tubuh Abel, memandangi miliknya yang terlihat besar dan ada bagian dada Abel yang begitu besar. Abel yang ditatap saja merasa sangat gelisah sekali. Wanita itu menggeliatkan tubuhnya yang terasa merinding. Tangan besar Lian mulai terangkat, mengusapnya dengan lembut dan meremasnya pelan. Ah! Desahan Abel keluar membuat Lian semakin menyeringai. Dia sengaja melihat Abel yang seperti ini. Abel sangat seksi jika mendesah. Suaranya yang sangat lembut dan bibirnya yang seksi ini membuat Lian semakin terpesona dengan Abel. Bagaimana tidak dia begitu seksi jika mengeluarkan suara yang membangkitkan nafsunya pria. Lian terus melakukannya, meremasnya dengan pelan sampai Abel tidak kuat. Asinya melimpah, baby. Bisik Lian menatap Abel. Kenapa sangat deras sekali, pikir Abel. Aku harus memompanya, Tuan. Nanti kasurnya basah. Ucap Abel, tetap Lian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kau tidak usah memompanya. Ucap Lian membuat Abel mengeringitkan keningnya. Seperti tadi siang. Memompanya dengan mulutku saja bagaimana? Tawar Lian membuat jantung Abel berdebar-debar karenanya. Tuan mau? Tanya Abel, tetapi Lian tidak menjawab pertanyaannya, melainkan pria itu langsung menunduk dan menghisapnya. Tuan. Desah Abel saat Lian mulai menghisapnya dengan kuat. Berbeda sekali sensasinya seperti siang tadi. Abel menggigit bibir bawahnya agar tidak semakin terdengar desahannya. Satu tangan Lian meremas sebelahnya lagi, dan bagian satunya lagi menghisapnya membuat Abel tidak kuat sebab Lian begitu terlihat bergairah. Tuan, pelan-pelan. Lirih Abel yang tidak kuat dengan apa yang Lian lakukan. Lian tidak mendengarkannya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Sepertinya beginilah jika dia menjadi Arvas. Menyusul langsung dengan sumbernya. Jangan dihabisin, Tuan. Kasihan Eyar jika dia menangis tengah malam nanti. Ucap Abel memperingatkan Lian. Saat Abel memperingatinya barulah Lian tersadar. Jika tidak mungkin dia masih saja melakukannya tanpa ingat waktu. Cit! Aku hampir menghabiskan jatah putraku. Batin Lian melepaskan dada Abel yang dia hisap tadi. Masih ada sebelah lagi kan jatahnya, Eyar? Ucap Lian membuat Abel sangat gugup ditatap begitu oleh Lian. Hanya saja dia bisa menenangkan degupan jantungnya. Lian mengulirkan tubuhnya ke samping dan menarik Abel ke dalam pelukannya. Kembali mereka berkuman dengan panas sambil tangan Lian mengusap punggung Abel dan perlahan masuk ke dalam punggung Abel tangannya. Mulus sekali punggungnya Abel. Dia begitu terawat. Rupanya yang selama ini dia bayangkan memang begitu nyatanya. Bibir ini hanya milikku. Jangan beraninya kau memberikan pada yang lain, Hem. Bisik Lian di depan wajah Abel.
Tubuh mereka sangat dekat sekali sehingga Abel sangat nyaman mencium wangi tubuh Lian yang sangat maskulin dan ya sesuai tebakannya jika tubuh Lian sangat kekar dan berotot. Jika kau berani memberikannya kepada pria lain, maka aku akan menghabisi bibir ini. Ini mainanku dan tidak ada yang boleh memilikinya. Bab 19. Asupan pagi. Lian melihat asinya Abel yang sedang melimpah itu sangat semangat padahal tadi dia sudah menghisapnya. Tuan, nanti air gak kebagian. Kata Abel mencoba menghentikan Lian. Lian mendengus pelan. Ternyata dia secandu itu dengan milik Abel. Abel terkekeh melihat wajah tak senangnya Lian. Pria itu tampak sangat kecewa saat Abel melarangnya. Maaf ya, Tuan harus berbagi dengan Tuan kecil. Kata Abel sebab jika Arvas menangis dan asinya habis juga kasihan anak kecil itu. Tuyulnya harus mendapatkan asupan gizi juga. Kata Lian dengan malas. Lian memeluk Abel dan menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Abel. Dadanya sungguh empuk sekali. Apa Tuan tidak kembali ke kamar Tuan? Tanya Abel tetapi Lian malah semakin mempererat pelukannya kepada Abel. Kenapa? Kau tidak senang aku di sini? Tanya Lian dan Abel dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sepertinya Lian salah paham kepadanya. Bukan begitu Tuan. Nanti para pelayan tahu kalau Tuan di sini. Mereka bisa berpikir yang tidak-tidak lagi. Ucap Abel tetapi Lian tidak peduli. Ini kediamannya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidurlah. Titah Lian membuat Abel pun mendengus pelan. Apakah hari ini dia tidur dengan memeluk seseorang? Abel tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Lian mau dengannya. Karena Lian memintanya untuk istirahat, Abel pun segera memejamkan matanya. Tetapi baru saja dia terpejam suara tangisan Arvas sudah mengganggu ketenangannya. Tuan kecil menangis. Ucap Abel dan Lian pun menoleh ke belakang. Anaknya tahu saja cara mengganggu Abel. Lian bangkit dan melihat Arvas menangis. Dia langsung membawa Arvas kepada Abel. Popoknya basah nggak Tuan? Tanya Abel tetapi Lian menggelengkan kepalanya. Tidak. Jawab Lian sambil memeriksanya. Lian memberikannya kepada Abel dan wanita itu langsung membawa Arvas untuk menyusu dengannya. Nah kan benar dia nangis. Untung gak dihabisin. Ucap Abel merasa bersyukur menyisakan asinya yang sebelah lagi. Lian memperhatikan Arvas yang menyusu. Memang anak itu tidak mau kalah sepertinya. Jatahnya hanya sebelah. Sebelah lagi milikku. Kata Lian tidak mau kalah. Awas saja jika Abel memberikannya jatah Lian. Tuan, ini anak Tuan loh. Kata Abel dengan memutar bola mata malasnya. Memang sangat keterlaluan sekali Lian ini. Lian berbaring dan melihat Abel yang menyusui Arvas. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Perlahan Arvas sudah mulai tenang. Abel membaringkannya di tengah-tengah antara Abel dan Lian. Dia mirip sama Tuan ya? Kata Abel melihat wajah Arvas. Tentu saja. Bibitku pastinya unggul. Kata Lian dengan sangat bangganya. Abel terkekeh pelan. Dadinya saja tampan sekali dan tentu saja anaknya pasti juga akan sangat tampan. Iya deh. Kata Abel dengan tersenyum kecil. Letakkan lagi dia dalam box. Kata Lian karena dia masih ingin memeluk Abel. Dia sangat candu sekali dengan tubuh wanita itu. Bagaimana kalau dia menangis lagi? Tanya Abel tetapi Lian menggelengkan kepalanya. Tidak akan. Dia tidak menangis lagi. Ucap Lian dengan percaya dirinya. Pria itu mengangkat Arvas dan membawanya ke dalam box. Wanita itu hanya geleng-geleng kepala saja melihat tingkah Lian. Lian kembali berbaring di samping Abel dan memeluknya. Tidurlah lagi. Titah Lian karena jika Lian tidak menyuruhnya tidur mungkin saja pria itu akan lepas kendali. Dia akan terus melakukannya sampai ke inti-inti Abel. Abel tersenyum genit kepada Lian. Dia melihat Lian yang tampak gelisah. Oke deh. Ucap Abel sebab dia harus bermain santai dulu. Abel tidak mau terburu-buru. Hari ini cukup sampai di sini.
Jadinya Abel dan Lian tidur bersama saling berpelukan. Pagi harinya Abel terbangun tidak melihat Lian ada di kamarnya. Sepertinya pria itu sudah pulang. Apa aku mimpi tadi malam itu? Gumam Abel mengingat bagaimana dia dan Lian berkuman. Bahkan Lian sampai menyusu kepadanya. Astaga, aku memiliki 2 bayi. Ucap Abel dengan malu-malu. Wajahnya bahkan sampai memerah seperti itu membayangkannya. Abel bangkit dan mendekat ke arah Arfas. Tumben sekali dia tidak merengek. Eyar sepertinya tahu kalau sus Abel lagi capek. Susuin dadinya Eyar sih. Gumam Abel dengan terkekeh pelan. Abel menyiapkan pakaian Arfas agar nanti saat Arfas bangun dia langsung mandi. Karena Arfas tak kunjung bangun, Abel pun mandi lebih dulu selagi menunggu Arfas. Beberapa saat Abel sudah selesai mandi, wanita itu memakai pakaiannya segera dan Abel pun tak lupa memakai parfum dan lotion agar tetap wangi. Oh, ini apa? Gumam Abel melihat lehernya dan juga dadanya berwarna kebiruan lebam. Abel tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Kenapa bisa begini, pikir wanita itu. Duh, gimana cara nutupinnya ya? Ucap Abel merasa gelisah. Akhirnya Abel memilih memakai baju kaos yang oversize. Wanita itu melihat dada dan area lehernya juga tertutup sebab Abel mengurangi rambutnya. Nah, begini lebih baik. Ucap Abel melihat penampilannya. Meski bajunya oversize seperti itu, tetapi Abel tetap terlihat sangat cantik sekali. Wanita itu begitu mempesona meski tidak memakai baju seksi. Suara tangisan Arfas sudah terdengar dan saatnya mengurus bayi kecilnya. Iya, anaknya sus Abel kenapa? Ucap Abel sambil mendekat kepada Arfas. Abel segera menggendong Arfas dan memeriksa popoknya basah. Abel segera menggantikannya. Meski Abel sudah siap dan wangi, tetapi dia tidak mengeluh saat menjaga Arfas. Dia benar-benar mengurus bayi kecil itu. Lian sendiri setelah mandi dan berpakaian lengkap dia segera keluar dari kamarnya. Niatnya dia mau turun untuk sarapan, tetapi dia teringat dengan Abel. Lian pun segera pergi ke kamar Abel dan melihat wanita itu sedang menyusui Arfas. Dadanya terlihat sangat menggoda. Sepertinya asupan pagiku sudah ada. Gumam Lian dengan seringainya. Lian masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar Abel. Melihat kedatangannya, Lian membuat Abel tersenyum kecil. Selamat pagi, Tuan. Sapa Abel dengan senyum mempesonanya. Lian duduk di samping Abel dan melihat bagaimana Arfas yang menyusu dengan begitu semangatnya. Lian memperhatikan pakaian Abel. Senyum tipisnya terbit karena wanita itu tidak memakai baju seksi lagi. Jatah Arfas sudah? Tanya Lian sambil memperhatikan Abel yang menyusui Arfas. Abel melirik Arfas sekilas dan kembali menatap Lian. Kenapa, Tuan? Tanya Abel yang pura-pura tidak tahu. Aku ingin meminta jatahku juga. Ucap Lian sebab dia sudah katakan untuk Abel berbagi asinya kepada Lian dan Arfas. Astaga, padahal anaknya sendiri. Kenapa mengambil jatah Hea? Batin Abel, tetapi dia yakin kalau Lian sudah bergantung dengan asinya. Sedikit lagi. Ucap Abel dan dia melihat Arfas sudah kenyang. Wanita itu membawa Arfas ke box bayinya dan meletakkan mainan di sana. Lian langsung menarik Abel ke sofa di sana dan langsung mengangkat baju kaos Abel. Kebetulan Abel sudah melepaskan branya. Lian langsung menghisapnya dengan kuat, membuat Abel tidak kuat untuk tidak mendesah. Ah, pelan-pelan, Tuan. Ucap Abel sedikit meringis. Lian tidak peduli. Dia sangat bersemangat menjemput asupan paginya ini. Tidak anaknya, tidak bapaknya, kenapa doyan banget dengan asiku? Batin Abel dengan tersenyum kecil. Dia bisa memandang wajah tampan Lian saat pagi ini. Enak, Tuan? Tanya Abel dengan sengaja. Tetapi Lian tidak menjawabnya, melainkan pria itu menggigit pelan bagian nipelnya membuat Abel meringis. Au, sakit, Tuan. Bab 20. Ulahnya pelayan Farah. Linado terlihat begitu semangat untuk mendapatkan nutrisinya. Pria itu membuat Abel tidak bisa kemana-mana. Kasihan sekali tuyul kecilku itu. Batin Abel melihat Arfas yang sedang menunggunya di box bayi. Apa Tuan tidak ke kantor?
Tanya Abel, tetapi Lian seolah menulikan telinganya dan hanya fokus dengan apa yang dia lakukan saat ini. Abel sampai tak habis pikir kenapa Lian begitu semangatnya. Biasanya dia akan terus marah-marah saja kepada Abel. Hingga beberapa saat kemudian Lian pun melepaskan tubuh Abel. Dia mendudukkan dirinya dan melihat ke arah Abel. Ingat ya, satu ini menjadi jatahku, kata Lian yang sudah mengklaim jika itu miliknya. Abel menghela nafas pelan karena Lian begitu bernafsu sekali. Ayo bersiap turun. Kau harus makan yang bergizi agar asimu terus mengalir dengan deras. Ucap Lian yang hanya ingin asinya saja yang mengalir. Abel memutar bola mata malasnya. Wanita itu beranjak dan mengambil Arfas. Sayangnya Sus Abel, ayo kita turun temenin Sus Abel sarapan. Ajak Abel dan Arfas tampak senang digendong oleh Abel. Lian sudah merapikan pakaiannya. Abel saat hendak keluar dari kamarnya, Lian menahan tangannya saat di depan pintu. Kenapa Tuan? Tanya Abel menoleh kepada Lian. Lian tidak mengatakan apapun tetapi pria itu melumat bibir Abel dengan rakus. Abel sampai bersandar pada pintu kamarnya sambil menutupi mata Arfas. Lian sungguh sangat gila sekali. Bisa-bisanya dia melakukan itu di saat Abel menggendong Arfas. Tuan! Lirih Abel sambil mengambil nafasnya dalam-dalam. Wanita itu merasa kehabisan nafas sebab Lian yang begitu semangat mengkokop bibirnya. Ayo kita turun. Ajak Lian yang seolah merasa tidak ada yang terjadi apapun. Sudut bibir pria itu tertarik dan terlihat menyeringai. Abel mendengus pelan. Memang tuannya ini sesuka hatinya saja. Abel segera pergi mengikuti Lian. Saat mereka turun tangga bersama beberapa pelayan melihat Abel yang tampak begitu cantik dan seksi, tetapi lagi-lagi pandangan mereka itu melihat saat Abel dan Lian bersama turun. Cih, dia pandai sekali cari muka. Batin Farah yang tampak tak senang melihat Abel yang dekat dengan Lian. Terlihat sekali dia tidak suka dengan Abel, tetapi dia harus menahan diri dan harus bisa membaca situasi di tempat ini. Abel yang hendak pergi ke belakang disuruh oleh Lian duduk di sana menemaninya. Tuan, tapi aku tidak enak dengan yang lain. Ucap Abel, tetapi Lian menatapnya dengan tajam membuat Abel pun tidak berani melawannya lagi. Duduk aku perintahkan. Kata Lian dengan tegas membuat Abel pun tidak punya pilihan lagi. Lian meminta para pelayan di sana pergi. Tidak ada satupun pelayan di sana dan tinggal Abel dan Lian saja. Arfas diletakkan ke kursi khusus untuknya. Lian meminta Abel untuk mengurusnya juga. Sajikan makanan untukku. Titah Lian menatap Abel. Wajahnya yang datar membuat siapapun tidak tahu bagaimana perasaan Lian sebenarnya. Pria itu memang selalu memasang wajah datarnya. Farah merasa iri melihat Abel yang satu meja dengan Lian. Bibi, kenapa Abel di sana? Bukankah terlihat lancang duduk dengan Tuan? Tanya Farah dengan bibi pelayan. Bibi Ale yang ada di sana juga mengintip saat Abel duduk bersama dengan Lian. Tadi Tuan yang memintanya bergabung di sana. Mungkin Abel hanya menuruti saja perintah Tuan. Jawab bibi pelayan di sana membuat Farah tak percaya jika Abel diminta oleh Lian untuk duduk di sana. Ya, lagi pula dia itu menyusui Tuan kecil. Wajar saja Tuan memastikan jika dia makan dengan baik agar asinya keluar dengan baik juga. Sahut salah satu pelayan di sana. Mereka memaklumi itu sebab lagi pula Abel itu masih muda dan dia juga harus menjaga makan dan minumnya. Farah tak senang saat semua orang membelanya. Wanita itu mendengus dengan kasar. Sika, kenapa mereka membelah Abel itu sih? Batin Farah tak senang. Apa kopi Tuan sudah jadi? Tanya mereka tetapi belum ada yang membuatkannya. Aku akan mengantarkan kopi untuk Tuan, kata Farah sambil pergi membuatkan kopi Lian. Beberapa saat kemudian Farah datang sambil membawa secangkir kopi di tangannya. Tuan, sapa Farah mendekat kepada Lian. Lian dan Abel saling melihat Farah. Pria itu mengeringit saat melihat Farah membawakannya kopi. Siapa yang menyuruhmu membawa kopi ke sini, hah? Tanya Lian dengan wajah dinginnya. Farah menelan salivanya dengan susah payah saat mendapati pertanyaan dan tatapan dingin dari Lian.
Abel hanya diam saja sambil menikmati makanannya. Bukankah Tuan selalu minum kopi saat pagi hari? Jadi saya membawakannya untuk Tuan, kata Farah dengan beraninya. Letakkan di sini, dan lain kali jika tidak diminta jangan membuatnya. Aku tidak suka jika ada orang yang lancang. Farah merasa gugup. Saking gugupnya dia sampai menumpahkan kopinya kepada Abel. Auh! Abel langsung berdiri karena kopinya terasa panas. Farah langsung berpura-pura minta maaf kepada Abel dan merasa kalau dia sangat bersalah sekali. Abel, maaf. Aku tidak sengaja. Aku sangat gugup sekali, ucap Farah dengan mengambilkan tisu untuk Abel dan mengusapkannya ke paha Abel. Abel merasa sangat kesal sekali. Dia yakin kalau Farah pasti sengaja melakukannya. Farah melirik Lian yang tampak biasa saja. Wanita itu senang karena Lian tidak membela Abel. Maaf Tuan, saya akan membuatkannya lagi, ucap Farah dengan memohon maaf kepada Lian. Lian menatapnya dengan datar. Kau sangat ceroboh sekali. Aku tidak suka jika ada yang ceroboh begitu, kata Lian dengan suara dinginnya. Farah merasa gugup saat tatapan tajam Lian diberikan kepadanya. Tidak apa. Mungkin dia tidak sengaja, kata Abel dengan mengambil citra baik di depan Lian. Melihat bagaimana Abel yang sok baik membuat Farah sangat kesal sekali, dia semakin tidak suka dengan Abel. Tuan, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak sengaja melakukannya, ucap Farah lagi dengan memelas kepada Lian. Pergilah sebelum aku menghukummu, kata Lian dengan menatap Abel yang sibuk dengan pakaiannya yang kotor. Baik Tuan, terima kasih. Abel sangat kesal kepada Lian. Kenapa dia tidak membantunya untuk membalas Farah? Sika, awas saja kalau dia minta susu lagi. Aku tidak akan memberikannya. Batin Abel merasa kesal. Abel membawa Arfas dan berpamitan kepada Lian dengan alasan mengganti pakaiannya. Wajah wanita itu terlihat sangat tak senang sekali. Di dapur Farah begitu senang dengan apa yang dia lakukan kepada Abel. Syukurin sekali dia karena Farah bisa membalas semua keangkuhannya Abel. Ini baru permula. Aku akan membuatmu semakin sengsara sehingga memilih untuk pergi dari kediaman ini. Batin Farah merasa senang sudah membuat Abel sengsara seperti tadi. Apa yang kamu lakukan kepada Abel, Farah? Tanya Bibi Ale yang mendengar dari pelayan jika Farah menumpahkan minuman kepada Abel. Bibi, maaf. Aku tidak sengaja. Tadinya aku mau meletakkan minuman ke atas meja, tetapi karena aku saking gugupnya jadinya aku tidak sengaja menumpahkannya. Bibi, maaf ya, ucap Farah merasa bersalah. Tetapi itu hanya kebohongan saja agar tidak ada yang curiga kepadanya. Bibi Ale menghela nafas pelan. Untung saja Abel tidak apa dan Tuan tidak marah. Lain kali jangan membuat kesalahan lagi, kata Bibi Ale dan Farah mengangguk paham. Sepeninggalannya semua orang Farah memutar bola mata malasnya. Sebab dia sangat kesal sekali dengan orang-orang yang sok menceramahinya. Tunggu saja aku menjadi nyonya di rumah ini. Sedangkan Abel merasa kesal di kamarnya. Lihat pahanya Jeti memerah begini. Duh, untung aja gak lecet nih paha, ucap Abel dengan terus menggerutu. Dia mengusap dan mengompres pahanya dengan air dingin karena tadi Bibi Ale membawakannya ke kamar Abel. Arfas diletakkan di bosnya agar anak itu diam. Pergi lagi, Farah sialan, umpat Abel dengan kesal dan kekesalannya semakin bertambah saat Lian hanya diam saja. Abel hanya memakai bra dan celana dalamnya saja. Wanita itu belum mengganti pakaiannya setelah membersihkan bekas kopinya. Seketika pintu kamarnya pun terbuka dan terlihat Lian masuk ke dalam kamar Abel. Pria itu tak lupa mengunci pintu kamar Abel. Abel mengabaikannya. Dia fokus dengan mengompres pahanya. Apa terluka? Tanya Lian yang duduk di samping Abel. Abel hanya diam saja. Dia sangat kesal dan tidak mau bicara dengan pria itu. Sika sok baik, batin Abel dengan mendesis dalam hatinya.
Lian yang melihat keterdiamannya Abel langsung mengambil alih kompresan Abel walau tatapannya jatuh pada tubuh seksi Abel yang hanya menggunakan dalam saja. Aku bisa melakukannya, Tuan, kata Abel yang tidak mau kalau Lian mengompreskannya.